Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Anak-anak Tumba. Cerita ini ditulis oleh Kak Dioseta. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Terakhir kali aku masuk ke rumah ini lebih dari 1 tahun yang lalu, di mana masih ada orang tua Intan dan kami baru pindah ke komplek ini. Saat itu tidak ada yang aneh. Kak Fani masih sering membuka pembicaraan dan mengobrol dengan kami. Tapi semua itu berbeda 180 derajat dengan sekarang. Aku tidak menyangka bahwa saat matahari terbenam, rumah ini benar-benar berubah drastis. Seolah-olah rumah Eva yang kukenal dulu sudah tidak ada. Aku pikir sosok perempuan yang kulihat dari balik cermin dan perilaku mengerikan Kak Fani sudah menjadi pemandangan paling mengerikan di rumah ini. Tapi ternyata aku salah. Kak Fani hanya berjalan tanpa arah di dalam rumah. Ia terus menikmati ayam cemani itu, hingga darahnya menetes di lantai. Disitulah aku melihatnya. Dari kamar mandi tiba-tiba muncul makhluk hitam kerdil penuh borok, yang merayap di tanah menjilati darah ayam cemani yang berceceran di lantai. Dan di dinding, aku melihat bayangan sosok makhluk yang berdiri terbalik di salah satu sisi langit-langit rumah ini. Aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya sosok pemilik bayangan itu. Apa yang dilakukan Kak Fani seperti sedang memberi makan mereka yang mulai bermunculan satu persatu di rumah ini. Entah apa yang akan terjadi padaku dan Putri. Kami tidak mungkin keluar dari tempat ini melewati Kak Fani dan makhluk-makhluk itu begitu saja. Aku sempat berpikir kalau aku akan mati malam ini bersama Putri. Tono, di mana Tono? Semoga kamu menghubungi orang tuaku atau Putri untuk mencari keberadaan kami. Doaku dalam hati, berharap jika Tono yang berada di luar sadar bahwa aku masih di dalam dan mengadukan aku yang tidak keluar sampai semalam ini. Sayangnya berjam-jam kami menunggu, hampir sama sekali tidak ada yang mencari keberadaan kami. Saat itu aku dan Putri hanya berusaha menahan rasa takut kami sambil melihat dari celah lemari perkakas sosok makhluk-makhluk yang menguasai rumah ini. Sejak tadi Kak Fani masih terus berjalan tanpa arah mengelilingi rumah sambil mencabik-cabik ayam cemani dengan giginya. Sebagian ia kunyah dan ia telan. Sebagian ia lepek ke lantai dan saat itu sudah ada sosok lain yang berebutan ingin menyantap daging itu. Put, itu apaan Put? Kepala sama tangan doang, nggak ada badannya. Itu apa? Bisikku sambil menahan tangis. Udah Jar, udah, jangan diomongin, aku takut. Ucap Putri yang masih terus menyembunyikan matanya di balik lututnya. Ia benar-benar takut. Saat itu aku hanya berharap suara kami tidak terdengar dari luar, sehingga makhluk itu tidak menemukan keberadaan kami. Suara lonceng jam terdengar berbunyi, bukan lonceng jam yang sebesar lemari, melainkan suara yang berasal dari jam tua yang cukup besar yang menempel di dekat meja rias tadi. Aku pun menyadari suara lonceng itu menandakan waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kami sudah bersembunyi di tempat ini selama itu. Suara lonceng jam itu seperti sebuah pertanda. Tepat setelah gemanya berhenti, makhluk-makhluk yang muncul dengan apa yang dilakukan oleh Kak Fani tiba-tiba berkerumun berjalan ke salah satu arah. Makhluk yang hanya berwujud kepala dan tangan tanpa kaki itu merayap ke arah kamar Kak Fani bersama makhluk hitam kerdil yang berasal dari kamar mandi. Aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi aku melihat ada bayangan dari makhluk yang merayap di langit-langit ikut menuju ke tempat yang sama. Apa yang terjadi? Mengapa mereka berkumpul di kamar Kak Fani? Saat itu aku benar-benar tidak ingin tahu. Yang aku tahu, mungkin itu adalah kesempatanku dan Putri untuk pergi. Sakit. Belum sempat kami melarikan diri,
Tiba-tiba terdengar suara teriakan lirih dari dalam kamar Kak Fani. Udah Nek, sakit. Fani gak kuat. Suara itu terdengar jelas di tempatku ada saat ini. Aku yakin dan kenal jelas dengan suara itu. Itu suara Kak Fani. Benar-benar suara Kak Fani yang sudah lama tidak pernah aku dengar sejak lama. Pergi, aku jijik, pergi. Suara Fani seperti orang yang tersiksa. Teriakan, tangisan, rintihan semua terdengar seolah Kak Fani mengalami siksaan yang mengerikan. Itu kenapa? Kak Fani kenapa? Putri mulai khawatir. Udah Put, kita gak usah ikut-ikutan. Mending kita cari cara buat melarikan diri. Aku takut Put, ucapku. Bukannya tidak peduli, tapi saat itu aku hanya seorang anak kecil yang benar-benar tidak bisa membaca situasi. Saat itu aku hanya ingin segera pulang ke rumah dan mengadu pada ibu tentang apa yang kami lihat malam ini. Tapi belum sempat kami keluar dari lemari perkakas ini, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat ke dalam rumah. Plak. Suara pintu tertutup terdengar menyusul setelahnya. Aku hampir merasa senang. Tapi saat mendengar suara pintu dikunci, aku mengurungkan niatku untuk keluar. Suara langkah kaki itu mendekat ke arah meja makan yang berantakan. Nek Eva, itu nenek Eva yang baru pulang. Kemana Kak Gita dan Intan? Sejak bersembunyi, Putri tidak mengetahui keberadaan Intan. Bahkan sampai saat ini Intan belum muncul. Apa mungkin ia bersembunyi juga? Tapi bukankah harusnya ia sudah terbiasa dengan kejadian ini? Nek, ampun, sakit. Suara Kak Fani terdengar lagi. Nek Eva tidak memperdulikannya dan malah melakukan sesuatu di meja makannya. Ia membawa sebuah tampah berisi berbagai macam kembang. Ada beberapa jenis rempah-rempah di atasnya yang tersusun rapi. Aroma kemenyan tercium tepat setelah Nek Eva membakarnya di tungku yang berada di atas nampan itu. Sudah, tidak usah berisik. Ibumu juga yang mau melakukan ini, balas Nek Eva. Udah Nek, sakit. Duk, duk, duk. Suara pintu kamar Kak Fani terdengar digedor berkali-kali, namun suara tubuh yang diseret terdengar setelahnya. Getih daging panumbaling urip, ana nyawa sing nyawiji. Getih ireng abdi lelembut, ana panyuwun sing kasebut. Kata-kata itu terucap dari Nek Eva. Hanya sepenggal kata-kata itu yang kuingat terucap dari mulut Nek Eva. Ia melakukan berbagai gerakan yang mengerikan. Terkadang ia merunduk, terkadang ia berlutut, terkadang ia seperti mencekram wajahnya sendiri. Semua itu terlihat begitu mengerikan. Sakit Nek, sakit. Suara mantra itu beradu dengan suara lirik Kak Fani. Aku yakin kata-kata itu adalah sebuah mantra. Mantra yang panjang dan terus diulang-ulang oleh Nek Eva. Sesekali ucapan itu berganti dengan suara geraman hingga suara lengkingan. Namun sebelum mantra itu selesai, gerakan Nek Eva berubah drastis. Dari yang sebelumnya gerakannya menggila, tiba-tiba ia bergerak dengan gemulai seperti penari Jawa selama beberapa saat sebelum akhirnya berlutut lemas kehabisan tenaga. Suara dari pintu Kak Fani masih terdengar kembali, namun sepertinya ia sudah kehabisan tenaga. Suaranya sudah tidak terdengar sekeras tadi. Ketukannya semakin lemah dan semakin lama semakin menghilang. Saat itu dari balik tumpukan kembang di nampan, Nek Eva mengeluarkan sebuah pisau. Aku tidak menyangka ada pisau yang terpendam di bawah tumpukan kembang itu. Pisau itu penuh karat namun gagangnya masih terawat sempurna. Nek Eva menciumnya dan menggenggamnya dengan hati-hati. Nek Eva tersenyum sesaat sebelum akhirnya melangkah ke kamar Kak Fani. Itu Nek Eva mau ngapain? Kak Fani mau diapain? Bisik Putri. Aku menggeleng. Nggak tahu Put,
Belum pernah aku ngeliat Nek Eva kayak begini. Pikiranku berkecamuk. Aku sudah memikirkan hal terburuk yang akan terjadi. Setelah ritual yang membuatku merinding tadi, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Nek Eva pada Kak Fani? Tapi tepat sebelum Nek Eva sampai ke kamar Kak Fani, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah Nek Eva yang diketuk. Assalamualaikum, permisi. Nek Eva terkaget dengan suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya di tengah malam. Permisi Nek Eva. Aku melihat Nek Eva sedikit kebingungan. Tangannya gemetar. Sepertinya ia menahan kesal. Ia pun meletakkan pisaunya kembali ke nampan dan memindahkan nampannya itu ke dapur dengan terburu-buru. Aroma kemenyan yang pekat tercium saat Nek Eva melewati lemari perkakas tepat kami bersembunyi. Ia pun mengambil semprotan pewangi sebelum akhirnya membukakan pintu. Terdengar suara perbincangan yang cukup panjang antara Nek Eva dan beberapa orang di luar. Aku mendengar suara ibu dan Pak Sigit, tapi aku tidak mendengar jelas perbincangan di antara mereka. Tak lama kemudian Nek Eva kembali masuk ke dalam rumah dan membuka pintu kamar satu persatu. Ia juga membuka lemari-lemari sampai akhirnya ia menuju ke lemari perkakas tempat kami bersembunyi. Put, pura-pura tidur, cepetan, bisikku pada Putri. Beruntung Putri segera menurut dan langsung mengambil posisi tertidur dan menutup wajah kami berdua dengan kain lap yang ada di dalam lemari. Kriuk. Pintu lemari perkakas terbuka. Aku dan Putri pura-pura tersadar dan membuka mata kami. Ketika itu kami tersentak saat melihat wajah Nek Eva. Wajahnya terlihat begitu kesal. Ia pun seolah tidak berniat menyuruh kami keluar. Apa yang kalian lihat? Tanya Nek Eva. Aku dan Putri tidak berani menjawab. Apa yang kalian lihat? Kali ini nadanya meninggi. Aku memutuskan memanfaatkan wajah polos Putri dan pura-pura bertingkah bodoh. Ngeliat apa, Nek? Tadi kita main petak umpet, terus ketiduran. Jawabku. Nek Eva percaya. Aku yakin tidak. Tapi sepertinya jawabanku barusan memang juga jawaban yang diharapkan oleh Nek Eva. Ia pun menyuruh kami untuk keluar dari lemari perkakas dan cepat-cepat ke pintu keluar. Ingin sekali rasanya aku menoleh ke arah kamar Kak Fani. Namun aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya jika aku melakukan itu. Ya ampun, Fajar, Putri, ucap ibu menyambutku. Hish, nanti saja, potong Pak Sigit. Saat itu tidak banyak perbincangan yang terjadi antara Nek Eva dan Pak Sigit. Kami diminta segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah. Aku dan ibu kembali ke rumah sementara Pak Sigit mengantar Putri ke rumahnya untuk memastikan orang tuanya tidak lagi khawatir. Aku bernapas lega saat mendapati aku telah kembali ke rumah tempatku merasa aman. Anehnya, ibu tidak banyak menanyaiku. Ia tahu aku sedang bermain petak umpet dan bersembunyi di rumah Nek Eva. Tapi mengapa ia tidak bertanya mengapa aku bisa berada di tempat itu sampai lewat tengah malam? Bapak dan ibu terlihat benar-benar lega saat itu. Ia memberikanku segelas air putih dari botol plastik. Aneh, biasanya bila mengambilkanku minum, ia akan memberikanku air dari teko di dapur. Aku menduga air itu bukanlah air biasa. Aku juga menduga apa jangan-jangan ibu mengetahui tentang apa yang terjadi padaku dan Putri. Ia tidak bertanya apapun, dan malam itu juga ibu menemaniku tidur di kamar. Sebelum aku tidur, aku hendak menutup gorden jendela kamarku. Tapi aneh, perasaan itu kembali lagi. Bau sangit yang aku cium di rumah Nek Eva kali ini tercium juga di tempat ini. Seketika aku merinding. Tapi saat melihat keberadaan ibu, aku pun melawan rasa takutku. Tapi akhirnya, ketakutanku pun terjawab juga. Dari balik jendela, perempuan yang kulihat di cermin itu terlihat menatapku. Dia adalah perempuan yang setengah wajahnya gosong dengan kulit kepala yang penuh dengan makhluk seperti belatung berwarna hitam. Wajahnya mengerikan.
tapi ia hanya berdiri di luar dan hanya menatapku dengan ancaman. Aku bingung, ingin menceritakan apa yang kulihat pada ibu atau tidak. Tapi saat aku tersadar, ibu tidak menanyakanku apapun padaku. Mungkin aku juga harus menutup mulut sampai waktunya yang tepat untuk bercerita. "Jar, katanya kemarin Putri kesurupan," ucap Tono tiba-tiba saat aku baru pulang sekolah keesokan harinya. Mendengar ucapan itu, aku segera menarik Tono ke kampung seberang kali dan menanyakan tentang kejadian itu lebih jauh. "Kesurupan gimana maksud kamu?" tanyaku. "Iya Jar, pagi-pagi Putri gak bangun-bangun, badannya panas. Pas ibunya ngambil obat dan kompres, tiba-tiba dia ngeliat Putri berdiri di pojok kamarnya sambil nyakar-nyakarin dinding," jelas Tono. Tono bercerita saat itu, ibu Putri benar-benar heboh sampai ia meminta tolong ke tetangga-tetangga sekitar. Pada akhirnya Pak Sigit turun tangan. Dialah yang merawat Putri sampai akhirnya setan itu keluar dan Putri tersadar. 3 jam lebih Jar, 3 jam si Putri kesurupan. Tenaganya udah kayak orang gede, cerita Tono. Aku khawatir dengan keadaan Putri, tapi sebenarnya aku lebih penasaran dengan keadaan dan keberadaan Intan. Saat itu juga aku baru tahu bahwa saat aku masuk ke dalam rumah, Intan menghampiri Tono beberapa saat setelahnya. Ia mengabarkan bahwa aku dan Putri sudah selesai bermain hingga Tono kembali ke rumahnya. Aku sempat mengira bahwa Tono yang memberitahu keadaanku pada ibu, tapi ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Pak Sigitlah yang lebih dulu menyadari sesuatu. Ia merasakan ada sesuatu yang janggal di pikirnya. Ia mendatangi rumahku dan menanyakan keberadaanku. Katanya saat itu bapak dan ibu seperti orang bingung dan tidak menyadari bahwa aku tidak pulang ke rumah. Hal serupa terjadi pada orang tua Putri. Baru setelah itu mereka mencari informasi dari Tono tentang kapan terakhir ia bertemu denganku dan Putri. Tono meyakinkan bahwa aku dan Putri berada di rumahnya Eva. Pak Sigit pun seolah sudah menebak akan hal itu. Ia pun memberi arahan pada kedua orang tua kami sebelum menjemputku dan Putri. "Memangnya ada apa sih di rumah Intan?" tanya Tono. Mengetahui Tono sudah tahu sejauh ini, aku berpikiran untuk menceritakan tentang apa yang kulihat bersama Putri di rumahnya Eva. Tapi aneh. Benar-benar aneh. Belum sempat aku mengatakan sepatah kata pun tentang rumahnya Eva, tiba-tiba bau bangkai kembali tercium. Sontak aku merasa merinding dan ketakutan. Bau itu seperti sudah menjadi trauma yang mendalam untukku, seolah-olah ada sosok dari rumah itu yang kini ada di dekatku. Enggak ada apa-apa, cuma rumah tua aja," ucapku singkat. Aku benar-benar terbungkam. Rasa takutku menahanku untuk mengatakan apa yang terjadi di rumah Intan malam itu. Setelah kejadian itu, Intan tidak pernah lagi terlihat keluar rumah. Ia jarang muncul bermain dengan kami lagi. Begitu juga dengan kita, kakak Intan. Semenjak saat itu juga kami tidak pernah bermain dekat dengan rumah Intan. Apapun alasannya, aku tetap menggiring teman-teman untuk bermain di tempat lain. Tapi walau begitu, setiap pulang menjelang maghrib, aku pasti selalu berhadapan dengan rumah itu. Dan suatu saat aku pulang, saat langit mulai memerah. Aku melihatnya lagi. Gorden jendela rumah Intan tidak tertutup. Ada cahaya lilin yang menyala dari rumah itu, dan mereka ada di sana. Kali ini Gita dan Intan hanya menatapku dari balik jendela kaca dengan wajah yang pucat. Sama seperti Kak Fani lakukan beberapa tahun yang lalu. Firasatku benar-benar tidak enak. Apakah hal yang terjadi pada Kak Fani juga akan terjadi pada mereka? 1 tahun berlalu. Semenjak kejadian aku dan Putri melihat semua keanehan di rumah Intan. Teriakan lirik Kak Fani, ritual dan mantra yang dilakukan oleh Nek Eva, hingga makhluk-makhluk dengan wujud mengerikan yang ada di rumah itu.
Semua benar-benar mimpi buruk yang tidak pernah bisa kulupakan. Aku tahu, apa yang terjadi di rumahnya Eva saat itu tidak berhenti begitu saja. Pasti terjadi sesuatu setelahnya. Tak jarang aku mencoba untuk menceritakan apa yang terjadi denganku dan Putri di rumahnya Eva dulu. Tapi setiap aku baru saja berniat, tiba-tiba bau bangkai yang menyengat langsung menusuk penciumanku. Saat itu juga aku teringat akan kengerian setan-setan di sana dan mengurungkan niatku untuk bercerita. Seolah-olah mereka masih mengawasiku walau sudah bertahun-tahun sejak kejadian itu. Tapi keadaan Putri lebih parah. Kondisi mentalnya benar-benar terpengaruh hingga sekarang. Putri jadi jarang sekali keluar rumah. Aku dan teman-teman yang lain pernah mendapat kabar kalau Putri pernah beberapa kali kerasukan di sekolahannya. Walau begitu, aku belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keadaan Putri saat kerasukan. Saat aku duduk di bangku SMP, rumahnya Eva semakin terlihat misterius. Kak Fani tidak pernah keluar rumah. Menurut yang aku tahu dari orang-orang sekitar, Kak Fani sakit. Intan dan Gita dijemput untuk ikut kedua orang tuanya. Saat itu hanya tersisa Eva dan yang merawat Kak Fani, yang hanya terbaring di kamar. Di tempatku dulu, setiap rumah selalu ada ambalan kecil yang digantung di pagar atau dinding teras rumah untuk meletakkan gelas kayu berbentuk kotak. Gelas kayu itu biasanya diisi beras yang biasanya akan diambil oleh orang-orang yang membutuhkan atau pengemis. Menurutku ini salah satu cara memberi yang baik dibanding memberikan uang begitu saja. Sayangnya cara sedekah seperti ini sudah tidak pernah terlihat lagi. Nah, suatu ketika saat aku sedang bermain di teras, ada seorang pengemis yang hendak mengambil gelas berisi beras itu di rumahnya Eva. Awalnya aku hanya mengacuhkan saja dan terus bermain. Tapi semakin lama aku merasa semakin aneh dengan gelagat pengemis itu. "Dek, nyium bau sangit nggak?" tanya pengemis itu yang tiba-tiba menuju ke arahku. "Enggak, Pak," balasku singkat. "Baunya sangit kayak daging gosong gitu." Aku tetap menggeleng karena memang tidak merasakan adanya bau yang dimaksud oleh pemulung itu. Tapi pengemis itu masih tidak percaya. Ia pun mengikuti bau yang hanya tercium olehnya itu dan menuntunnya ke arah kisi-kisi jendela rumahnya Eva, tempatnya mengambil beras tadi. Aku memperhatikan pengemis itu berusaha mengintip ke dalam. Namun baru beberapa saat ia mengintip, tiba-tiba ia mundur dengan wajah pucat. Mayat, ada mayat!" Pengemis itu berteriak dengan tiba-tiba. Aku pun merasa panik mendengarnya. Dengan segera aku bergegas berlari ke dalam rumah dan memanggil ibu yang masih memasak. "Bu, katanya ada mayat, Bu!" teriakku memanggil ibu. "Mayat? Yang benar kamu?" Ibu tidak percaya. Aku pun menceritakan tentang pengemis yang mencium bau bangkai dan mengintip ke rumahnya Eva. Ia mengaku melihat mayat di sana. Ibu pun bergegas keluar dan mendapati sudah ada warga yang mendatangi pengemis itu. "Pak, jangan ngelantur." "Beneran, Pak, coba intip aja dari jendela itu, kalau nggak percaya." "Jadi, Bapak ngintip rumahnya Eva? Itu ngawur, Pak." "Tadi saya nyium bau bangkai, makanya saya nyari tahu, takut terjadi sesuatu sama keluarga itu. Dan bener, Pak, ada mayat di sana." Pengemis itu akhirnya berhasil meyakinkan warga untuk mencari tahu ke rumahnya Eva. Mereka pun memasuki teras rumah itu. Satu orang mencoba mengetuk pintu, dan satu orang mencoba mengintip dari kisi-kisi jendela tempat pengemis itu mengintip. Namun baru saja mereka mendekat, tiba-tiba pintu rumahnya Eva terbuka. "Ada apa sih? Rame-rame gini?" Tiba-tiba Eva membuka pintu rumahnya dengan wajah bingung. Nek, maaf, Nek." Salah seorang warga desa yang mengetuk pintu itu sedikit ragu untuk berbicara. Ia menoleh ke arah pengemis itu, dan pengemis itu mengangguk seolah mengisyaratkan
bahwa ia yakin dengan apa yang ia lihat. Maaf, tadi bapak itu mengaku melihat kalau ada mayat di rumah Nek Eva, ucapnya. Nek Eva mengernyitkan dahi dan sedikit melirik ke pengemis itu. Mayat? Iya, Nek. Nek Eva membuka pintunya lebar-lebar dan memperhatikan apa yang ada di dalam rumahnya. Mana mungkin ada mayat di rumah saya? Siapa yang meninggal? Kalau ada satu RT juga pasti langsung tahu kan? Mayatnya seperti apa, Pak? Tanya Pak RT. Perempuan, sudah remaja. Mendengar ucapan itu, warga langsung menebak memikirkan Kak Fani. Tapi tak berapa lama setelah ucapan itu, tiba-tiba Kak Fani, Kak Gita, Kakak Intan, dan Intan keluar dari dalam. Mereka memang terlihat pucat, tapi mereka bukan mayat seperti yang dikatakan pengemis itu. Gak ada mayat, Pak. Bapak berhalusinasi, ucap Pak RT yang sudah memastikan semuanya. Pengemis itu pun bingung, namun ia tidak bisa menyangkal fakta yang ia juga lihat sendiri. Aku lega tidak ada yang meninggal di rumah Nek Eva, namun sebelum mereka bubar, aku memperhatikan Kak Fani. Raut wajahnya aneh seolah menahan amarah. Ia menatap ke arah bapak pengemis itu, tanpa henti dengan tatapan yang begitu tajam. Emang bener Kak Fani sakit jiwa? Tanya Tono padaku saat sedang asik bermain di dekat sungai. Gak tahu, aku membalas singkat sembari mengangkat kedua bahuku. Jelas aku tidak mau membahas tentang Nek Eva atau Kak Fani. Jangan asal ngomong, masa Kak Fani dibilang gila? Emang iya, ada yang pernah pintu lihat rumah Nek Eva lagi terbuka, terus Kak Fani lagi ketawa-ketawa sambil mainin sebelah sisi rambutnya kayak orang gila. Sepertinya tanpa aku cerita pun secara perlahan, anak-anak maupun warga sekitar mulai mengetahui tentang keanehan di rumah itu. Atau jangan-jangan sebenarnya mereka sudah tahu dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Puncak dari keanehan rumah Nek Eva terjadi tak lama setelahnya. Semua dimulai dari satu hal yang tidak masuk akal. Tepat setelah matahari terbenam, tercium bau bangkai yang menyengat sepanjang jalan di komplek rumah kami. Anehnya, setiap pagi tiba bau bangkai itu menghilang. Hal itu terjadi berulang-ulang tanpa ada yang tahu penyebabnya. Sudah diadakan kerja bakti untuk membersihkan selokan dan taman, namun tidak ditemukan adanya bangkai yang baunya begitu menyengat. Tapi tetap saja, pada akhirnya saat matahari terbenam, bau bangkai itu tercium lagi. Bahkan saking lamanya bau itu tercium dari gang rumah kami. Warga RW sebelah memberi sebutan gang rumah kami dengan sebutan Gang Amis. Keanehan itu bertambah lagi ketika ada kerabat salah satu warga yang datang dari kampung untuk berkunjung. Mereka turun dari angkutan umum dan berjalan ke arah rumah. Sudah pasti mereka mencium bau yang tidak enak itu. Tapi anehnya ada salah satu anak mereka yang benar-benar ketakutan. Ia sama sekali tidak ingin masuk ke gang rumahku. Ia benar-benar pucat dan menangis sejadi-jadinya, menolak untuk masuk ke dalam gang. Entah apa yang ia lihat. Gerak-geriknya menandakan bahwa apapun akan ia lakukan agar tidak masuk ke gang ini. Akhirnya anak itu menangis sampai ketiduran. Barulah ia bisa dibawa ke dalam rumah saudaranya itu. Tapi itu pun selama menginap di sana. Ia tidak pernah mau keluar rumah. Wajahnya selalu menunjukkan ekspresi ketakutan. Tapi setiap ditanya penyebabnya, ia tidak pernah mau menjawab. Mungkin hampir 2 minggu bau menyengat itu menyelimuti komplek rumahku. Barulah setelahnya sebuah tragedi terjadi, dan sialnya, aku terlibat di dalamnya. Saat itu aku pulang lewat waktu maghrib. Sepulang sekolah tadi, aku dan teman-teman menghabiskan waktu dengan bertanding sepak bola dengan anak kampung sebelah. Saat itu hari sudah malam. Purnama sedang bersinar terang-terangnya. Sesekali suara burung gagak terdengar beradu dengan suara mesin motor yang mulai jarang melintas. Fajar,
Tolong Fajar. Suara itu terdengar saat aku hendak masuk ke dalam rumah. Aku merinding seketika mendengar suara itu. Fajar, tolong. Itu suara perempuan yang ku kenal. Itu suara Intan. Aku menoleh ke belakang dan melihat pintu rumahnya Eva terbuka. Melihat hal itu, seketika rasa takutku akan kejadian masa lalu muncul kembali. Aku ingin segera masuk ke rumah dan memberitahu tentang hal ini. Tapi aku tertahan dengan keberadaan seseorang yang berjalan ke rumahnya Eva. Putri. Ia berjalan dengan tatapan kosong dan wajah yang pucat menuju rumah terkutuk itu. "Put, kamu ngapain, Put?" Tanyaku, tapi ia tidak menjawab. "Put, jangan bikin aku takut, Put. Kamu mau kemana?" Aku mencoba menghampiri Putri, tapi ia tidak memperdulikanku dan terus berjalan masuk ke dalam rumahnya Eva. Ada apa ini? Seharusnya sekarang belum terlalu malam. Mengapa suasana di sini sesepi ini? Aku pun memutuskan untuk mengejar Putri dan menghalanginya masuk ke dalam rumahnya Eva. "Jangan, Put. Kamu lupa kejadian dulu." Kali ini Putri menatapku dengan wajahnya yang lemah. "Intan memanggil." Aku menelan ludah. Rupanya suara itu bukan halusinasiku saja. Aku yang penasaran berpikir untuk mengintip ke dalam rumah itu sebentar sebelum memberitahu orang tuaku. "Fajar, tolong." Kali ini suara itu terdengar berteriak dengan jelas. Aku melihat dari luar. Nek Eva sedang membaringkan Intan di meja dan mengangkat sebuah pisau seolah siap memenggal kepala Intan. "Nek, jangan!" Teriakku yang segera berlari masuk ke dalam rumah. Brak. Pintu rumah tertutup seketika, dan anehnya penglihatanku akan kejadian Intan yang ingin dipenggal oleh Nek Eva menghilang. Tidak ada siapapun di ruangan ini. Lalu apa yang tadi kulihat? "Fajar, Putri, tolong." Suara itu terdengar lagi. Aku tidak ingin mengambil risiko dan ingin segera keluar. Tapi saat kembali ke pintu, entah mengapa pintu tidak bisa kubuka. Pintu rumahnya Eva terkunci dengan sendirinya. "Put, kita kekunci, Put." Ucapku panik. Putri masih dengan keadaannya yang aneh. Ia berdiri dengan mata terus menatap ke kamar Kavani. Aku berusaha menggedor jendela dan mencari pertolongan dari orang yang mungkin lewat di jalan. Tapi saat melihat keluar, aku tidak lagi bisa berkata apa-apa. Berbeda dengan apa yang kulihat selama di jalan tadi. Saat aku melihat dari balik jendela rumahnya Eva, aku melihat ada berbagai makhluk dengan wajah mengerikan memenuhi jalanan komplek ini. Pocong dengan sebagian tubuhnya sudah hancur termakan belatung. Sepasang kaki tanpa badan. Makhluk hitam besar setinggi tiang listrik. Makhluk-makhluk itu berkumpul di sepanjang jalan ini. Saat itu aku berpikir, apa mungkin asal bau bangkai yang tercium setiap malam berasal dari mereka? Apa mungkin anak yang takut masuk ke gang ini takut karena ia menyadari keberadaan setan-setan ini? "Put, gimana, Put?" Tanyaku. Bukannya menjawab pertanyaanku. Putri malah dengan perlahan menoleh ke arahku, memamerkan wajah pucatnya. Matanya melotot dan tersenyum dengan mengerikan. Putri tertawa dengan nafas yang tersengal-sengal. Saat itu aku teringat bahwa anak-anak bercerita bahwa Putri masih sering kesurupan. Tapi mengapa terjadi di saat seperti ini? Tawa itu benar-benar mengerikan. Bersamaan dengan itu terdengar suara dari balik kamar Kavani. Dok, dok, dok. Suara pintu yang digedor terdengar lagi. Tak hanya berasal dari kamar Kavani, ada lagi suara yang terdengar dari balik pintu kamar lain dan kamar mandi. "Put, sadar, Put, sadar!" teriakku. Namun tetap saja aku tidak berani mendekati Putri. Sebaliknya, ia malah tertawa dengan semakin melengking. Makhluk itu muncul.
seolah mencoba tawa dari Putri. Dari kamar mandi tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Ada makhluk seperti bayi-bayi kecil berkulit hitam merengak keluar. Tubuhnya yang penuh borok dan matanya yang memerah menatap kami dengan wajah yang mengerikan. Aku terjatuh. Kali ini aku sedang tidak bersembunyi. Mereka pasti melihat keberadaanku. Di tengah ketakutanku tiba-tiba ada sesuatu yang menetes dan jatuh di pundakku. Aku menoleh dan mendapati cairan kental berbau amis membasahi bajuku. Tetesan itu berasal dari atas. Seketika aku pun menoleh dan mendapati ada perempuan berambut panjang acak-acakan sedang bergelantung di langit-langit. Wanita itu hanya memiliki tangan tanpa tubuh bagian bawah. Yang menetes di bahuku adalah cairan dari usus-usus yang menggantung. Aku hampir tak mampu menahan kesadaranku. Put, lari Put. Aku menarik tangan Putri mengajaknya pergi ke tempat yang lebih aman, atau mencari tempat yang mungkin bisa menjadi persembunyian kami lagi. Tapi belum jauh melangkah, tiba-tiba Putri menahan tanganku dan berhenti tepat di dekat meja rias dengan cermin yang besar. Perasaanku tidak enak, namun entah ada rasa ingin untuk menoleh ke arah cermin itu. Benar saja, cermin itu menunjukkan pemandangan yang mengerikan. Cermin itu menunjukkan Putri tidak sendiri. Ada seorang nenek yang menaiki duduk di pundaknya. Putri terlihat sedang menggendong seorang nenek berambut acak-acakan dengan wajah mengerikan. Ia terlihat terus tertawa seperti orang gila. Nenek itu tertawa, namun ia menunjukkan ke arah kamar Kavani. Aku tidak mengerti apa maksudnya, tapi Putri berjalan ke arah kamar itu dengan tatapan yang kosong. Put, jangan Put, teriakku. Tapi ia tidak peduli. Ia terus berjalan ke arah kamar Kavani. Belum sempat Putri sampai ke pintu kamar itu, tiba-tiba ada sosok perempuan yang keluar menembus dari pintu kamar itu. Seorang perempuan dengan setengah wajah yang gosong dan sebagian kulit kepalanya penuh dengan belatung. Ia tidak menatap Putri, tapi ia seolah menatap ke arah sosok yang menunggangi tubuh Putri itu. Matanya wanita itu kesal seolah mengancam. Bra. Putri tertawa dan pintu kamar Kavani terbuka dengan kasar. Saat itu sebuah pemandangan yang tidak kusangka terlihat dengan jelas. Tubuh Kavani terbaring di sebuah tikar bersama nampan berisi sesajen yang sudah kering dan kepala ayam cemani yang dihidangkan dalam sebuah piring kayu. Sama seperti dulu, kepala ayam itu masih hidup. Putri memaksa masuk, namun setan itu mencoba menghalanginya. Tapi Putri malah memasang wajah yang mengerikan ke arah makhluk itu. Sesajen itu diporak-porandakan oleh Putri. Aku yang penasaran pun mencoba melihat lebih dekat. Dan saat itu pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Begitu juga pintu kamar yang satunya. Gila, sama seperti di kamar Kavani. Ada tubuh kita dan Intan yang terbaring di atas tikar dengan nampan sesaji di dekatnya. Yang berbeda, di sesajen Intan piring itu diisi kepala kambing, dan di sesajen kita ada kepala anjing, yang membuatku semakin ketakutan. Tubuh Intan dan kita sekarang sama seperti Kavani, kurus kering dengan beberapa bagian kulit yang menghitam. Aku tidak habis pikir, bagaimana kepala hewan tanpa tubuh itu bisa bergerak seperti masih hidup tanpa memiliki badan. Saat itu Kavani terbangun dan mencoba berdiri. Saat itu aku sadar wajah Kavani tidak seperti dirinya. Gerak-geriknya persis seperti setan perempuan yang sebelah wajahnya kosong itu. Ia mengancam Putri. Aku melihat kita mulai terbangun juga. Ia merayap di tanah tanpa menggunakan kakinya. Intan pun tersadar dan merangak seperti bayi yang baru lahir. Mereka mengincar kami. Kali ini aku merasa kami ada dalam bahaya. Yang aku dengar, setan itu seharusnya tidak bisa melukai manusia, kecuali ada manusia yang menjadi perantaranya. Namun sebelum Kavani berdiri dan mencoba mencekik Putri, Putri menginjak-injak kepala ayam cemani di piring itu berkali-kali. Ia seolah memastikan kepala ayam itu benar-benar mati.
aneh. Seketika Kavani pun kembali terjatuh. Ketika itu tanpa sadar, sebuah tangan menggenggam kakiku. Aku menoleh ke bawah dan melihat kuku-kuku kita yang sudah menghitam mencekram kakiku hingga berdarah. Mengerikan. Wajah kaki kita benar-benar mengerikan. Aku berusaha melepas sekuat tenaga, melepaskan genggaman itu dan berlari. Aku berpikir bagaimana caraku bisa keluar dari rumah ini dengan selamat. Tapi di tengah kebingunganku, aku sedikit tersadar. Kavani tidak terbangun lagi. Apa mungkin jika aku membunuh kepala hewan yang ada di nampan sesajen itu, kita dan Intan akan kembali tak sadar? Aku pun tidak ada pilihan lain untuk mencobanya. Putri sedang berseteru dengan Intan yang berlaku seperti setan kerdil itu. Sepertinya ia memang mengincar kepala kambing di nampan yang berada di kamar mandi. Dengan cepat aku membalik nampan di kamar Kak Gita dan menginjak kepala anjing yang mengerikan itu. Suara lolongan kecil terdengar dari kepala itu. Hewan itu benar-benar masih hidup. Aku hampir merasa tidak tega. Tapi saat melihat Kak Gita sudah merayap mendekat ke arahku, aku tidak punya pilihan lain. Ku ambil kursi kayu di sudut kamar Kak Gita dan sekuat tenaga ku bantingkan ke kepala anjing itu. Darah bermuncratan ke lantai kamar. Namun dugaanku benar, Gita tak lagi bergerak. Begitu juga dengan Intan. Ia terkapar di lantai ruang makanan saat Putri dengan sadisnya menginjak-injak kepala kambing itu. Nafasku tersengal-sengal. Aku benar-benar lelah dengan semua kejadian ini. "Jangan macam-macam dengan cucuku," ucap Putri tiba-tiba dengan suara yang menyerupai nenek-nenek. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi setelah itu Putri tiba-tiba jatuh tergeletak di lantai begitu saja. Tubuhku terlalu lelah untuk mengangkat Putri. Aku berpikir mungkin sebaiknya aku mencoba untuk keluar dan meminta pertolongan. Belum sempat aku sampai ke pintu, tiba-tiba terdengar suara berisik dari arah depan rumah. Jendela dan pintu digedor-gedor tak beraturan. Suaranya seperti suara orang-orang yang menggerebek sebuah rumah. Tapi saat menyadari asal suara itu, aku tak lagi bisa mempertahankan kesadaranku. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Setan-setan yang tadi kulihat berkumpul di jalan. Setan-setan yang menyebabkan bau bangkai di sekitar komplek ini kini memaksa untuk masuk ke dalam rumah. Mereka menggedor-gedor dengan paksa seolah tidak bisa memasuki rumah ini begitu saja. Itu adalah pemandangan terakhir yang kulihat sebelum akhirnya aku terlalu lelah dan kehilangan kesadaranku. Saat ini rumah Nek Eva tidak lagi sama. Bangunan itu sudah dibongkar dan dibangun ulang oleh penghuni baru yang juga seorang ustadz. Warga sudah menceritakan tentang masa lalu rumah itu, tapi ustadz itu tetap yakin untuk membeli rumah itu dan tinggal di sana. Jika aku kembali ke tempat itu, aku sudah hampir tidak mengenali rumah Nek Eva yang sempat membuatku trauma hingga sekarang. Hanya warga-warga lama yang masih ingat tentang kejadian pada saat itu. Aku dan Putri ditemukan oleh ibu dan warga dalam keadaan tak sadarkan diri di rumah Nek Eva. Tak hanya kami, tapi mereka juga menemukan 3 jasad lain. Jasad Kavani, Kak Gita, dan Intan. Jasadnya sudah membusuk dan rusak. Jauh berbeda dari saat malam itu aku lihat. Kasus penemuan ketiga jasad ini sempat ramai saat itu. Namun saat itu warga kesulitan untuk mencari keberadaan Nek Eva dan kedua orang tua mereka. Saat memeriksanya, Pak Sigit menduga bahwa sebenarnya mereka bertiga sudah meninggal sejak lama. Ia sebenarnya sudah sedikit curiga dengan yang dilakukan oleh keluarga Nek Eva itu. Menurutnya, jasad mereka bertiga itu diisi dan dipermainkan oleh sosok jin yang dipelihara oleh Nek Eva. Nek Eva dipercaya oleh kedua orang tua Intan untuk merawat ketiga anaknya. Namun menurut Pak Sigit, Nek Eva memiliki rencana lain. Entah kesepakatan apa yang terjadi antara Nek Eva dan kedua orang tua Intan. Pak Sigit sudah menduga rencana itu. Namun kelebihan yang dimiliki Pak Sigit belum mampu untuk membongkar niat Nek Eva. Menurutnya,
Sesuatu yang dilakukan Eva benar-benar sesuatu yang sangat jahat. Dan setelah penemuan 3 jasad itu, Eva pun menghilang. Beberapa bulan kemudian warga mendapat kabar bahwa kedua orang tua Intan meninggal dengan keadaan yang mengenaskan pada sebuah kecelakaan. Entah ada hubungan atau tidak, tapi saat mendengar ceritanya aku segera teringat akan Eva. Ibu Intan meninggal dengan sebagian kepalanya terbakar hingga sebelah wajah dan sebagian kepalanya gosong. Dan ayah Intan meninggal dengan tubuh yang terbelah jadi 2. Ia merayap keluar dari mobil tanpa kaki dan pinggangnya sebelum akhirnya meninggal kehabisan darah. Bentuk kedua jasad mereka persis seperti 2 sosok makhluk di rumah itu. Dan ada yang menjadi misteri untukku hingga saat ini. Setelah kematian orang tua Intan, aku pernah melihat seseorang perempuan datang di tengah malam ke bekas rumah Eva. Aku menebak perempuan itu berkisar umur 30-an dan wajahnya juga cukup cantik. Tapi anehnya, aku samar-samar mencium bau sangit dari orang itu. Bau yang sama pernah aku cium di rumah Eva dulu. Aku tersadar. Walaupun terlihat masih muda, entah mengapa wajahnya mirip dengan wajah Eva. Dan cara berjalannya sedikit seperti seorang nenek-nenek. Ia menoleh ke arahku. Saat menyadari aku memerhatikannya dari balik jendela, dia tersenyum, dan aku mengenal senyuman mengerikan itu. Itu senyuman milik nenek misterius pemilik rumah itu sebelumnya, Eva. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Anak-anak Tumbal yang ditulis oleh Kak Dioseta. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.